Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali kita akan mempelajari tematik 5G subtema 3, yaitu tentang peristiwa mengisi kemerdekaan. Pembelajaran 3 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPS. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengenal jenis-jenis surat. Bahan pembelajarannya ada di buku tematik 5G halaman 136 sampai dengan 137 dan halaman 159 sampai dengan halaman 160. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Bahan pembelajarannya ada di buku tematik 5G halaman 139 sampai dengan 140. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang jenis-jenis surat. Surat merupakan salah satu media komunikasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya. Surat memiliki beberapa fungsi. Fungsi surat diantaranya 1. Memberitahukan informasi, 2. Mengirimkan permintaan, 3. Sebagai alat bukti tertulis, 4. Sebagai pengingat, dan yang kelima sebagai pedoman kerja. Surat menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam menjalin komunikasi di suatu lembaga atau instansi tertentu. Ada dua macam surat jika dilihat berdasarkan format dan tujuannya, yaitu surat resmi dan tidak resmi. Surat resmi. Surat resmi merupakan jenis surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, bisa dari perorangan, instansi, atau organisasi tertentu. Hal-hal resmi tersebut mencakup undangan, pemberitahuan, edaran, dan lain sebagainya yang bersifat formal. Surat resmi memiliki kaidah yang lebih tertata dan terstruktur dengan ketentuan-ketentuan penulisnya. Dalam surat resmi terdapat bagian-bagian surat yang harus diperhatikan. Bagian-bagian tersebut meliputi sebagai berikut. 1. Kepala atau kop surat. Bagian ini menunjukkan identitas suatu perusahaan atau instansi ataupun lembaga. Biasanya terdapat pada bagian atas surat yang berisi nama instansi atau perusahaan atau lembaga serta alamat lengkap termasuk kotak pos, nomor pos, email, serta telepon. 2. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Bagian dari surat resmi lainnya adalah tempat dan tanggal pembuatan surat yang biasanya terletak di bagian kanan atau kiri surat, tergantung dari format yang dipilih. Hal ini digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu. 3. Nomor surat. Nomor surat memudahkan pengarsipan jika sewaktu-waktu surat kembali dibutuhkan. Nomor surat biasanya ditulis sesuai dengan kebijakan perusahaan atau instansi ataupun lembaga. 4. Lampiran. Lampiran dibuat sebagai penunjuk tentang dokumen yang disertakan bersama surat yang bersangkutan. Dalam surat resmi, lampiran dinyatakan dalam jumlah yang pasti. Kelima, perihal atau hal. Merupakan inti dari surat secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan pokok-pokok dari isi surat yang ingin ditujukan yang dibuat oleh pembuat surat.
6. Alamat yang dituju. Biasanya berisi kata kepada. Bagian alamat surat ini berisi jabatan seseorang, instansi, dan alamat yang dituju. 7. Menggunakan salam pembuka. Salam pembuka merupakan kalimat pendahuluan sebagai bentuk penghormatan di awal surat. Dengan salam pembuka ini dapat memberikan kesan persaudaraan di antara orang-orang yang belum kenal. 8. Paragraf pembuka. Paragraf ini digunakan sebagai paragraf pendahuluan sebelum masuk ke paragraf inti. Biasanya hanya terdiri dari satu paragraf saja yang berfungsi sebagai pengantar untuk menulis. 9. Isi surat. Isi surat berisi masalah pokok dari surat, seperti pokok pikiran yang dituangkan dalam surat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari penulisan surat. 10. Penutup. Penutup merupakan paragraf terakhir surat. Penutup berfungsi mengakhiri pembicaraan yang mengandung harapan, penegasan, dan pernyataan lain yang berkaitan dengan adat dan sopan santun. 11. Salam penutup. Salam penutup digunakan sebagai penghormatan kepada pembaca dalam mengakhiri surat. Kata yang digunakan biasanya wassalamualaikum, hormat saya, hormat kami, dan sebagainya. 12. Identitas penulis surat. Biasanya berisi jabatan dan tanda tangan disertai nama jelas dari penulis surat. 13. Tembusan. Tembusan berfungsi untuk mempermudah pemeriksaan jika terdapat pihak lain yang berkepentingan dengan surat tersebut. Tembusan ditulis berdasarkan urutan jabatan. Tembusan ini kadang disertai, kadang tidak. Tidak selalu ada dalam setiap surat resmi. Setelah kalian mempelajari tentang surat resmi, tugas kalian sekarang adalah membuat surat resmi berupa surat pemberitahuan kepada orang tua siswa kelas 5 tentang kegiatan outing study ke Museum Sejarah Perjuangan Rakyat Bekasi yang lokasinya ada di Tambun. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari tahun 2021 mulai pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Buatlah dengan kop surat SDITB Rahman tanpa logo dan diakhiri identitas penulis surat yaitu wali kelas masing-masing. Setelah dibuat, lalu difoto dan diupload ke Google Classroom kelas masing-masing. Terima kasih. Berikutnya, kita akan mempelajari muatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu tentang mengisi kemerdekaan dengan kegiatan bermanfaat. Kita telah mempelajari sejarah perjuangan bangsa hingga berhasil meraih kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini adalah hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Setelah merdeka, bangsa kita masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah yang ingin kembali menjajah. Betapa besar perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah harus meliputi semua bidang seperti perekonomian, sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan keamanan negara. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Beberapa contoh kegiatan bermanfaat dalam mengisi kemerdekaan adalah sebagai berikut. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh agar memiliki pengetahuan dan keterampilan. 2. Ikut melestarikan dan mengenalkan budaya daerah Indonesia ke dunia internasional.
3. Mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi di berbagai bidang. 4. Mengikuti upacara dengan tertib. Dan kelima, memiliki semangat berwirausaha. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat kalian semua. Dan kalian bisa memahami pembelajaran yang Pak disampaikan tadi. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.